Halo teman-teman, kali ini kami akan menampilkan simulasi pembelajaran daring untuk siswa tunanetra yang telah kami susun sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam proses pembelajaran daring ini, tentu pelaksanaan pembelajaran menjadi berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dalam proses pembelajaran, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dengan hambatan tunanetra yang akan kami simulasikan pada video berikut ini, mulai dari kolaborasi antar guru dengan orang tua hingga proses pembelajarannya. Dalam pelaksanaannya, terdapat tahapan penting sebelum melakukan pembelajaran daring. Yang pertama, guru harus memberikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan dari jauh-jauh hari. Kedua, guru harus memberikan informasi yang jelas kepada siswa terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, sekarang gimana nih kabar anak-anak? Coba siapa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Bu. Kalau Dewi Baik, Bu. kalau Hafid gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Kenanga, Baik, Ibu. ya hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Tapi sebelum itu, Ibu mau menyampaikan tentang tujuan kita hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, ungkapan ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita, siswa dapat mengetahui perbedaan kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Yang kedua, mengidentifikasi kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Siswa dapat mengetahui dan memperagakan kalimat ajakan, perintah, dan penolakan yang sering diucapkan oleh anggota keluarga. Yang ketiga, dengan dilakukan perhitungan bilangan cacah hingga 20, siswa dapat memahami bilangan cacah sederhana dengan baik dan benar. Yang keempat, dengan mempraktekkan operasi bilangan cacah menggunakan batu, diharapkan siswa dapat berpikir dengan mudah tentang operasi bilangan. Yang terakhir, dengan menjumlahkan anggota keluarga, diharapkan siswa dapat mengetahui tentang jumlah keluarga intinya. Nah, nanti kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Sebelumnya, Ibu akan membacakan subtema yang pertama ya. Hidup rukun di rumah. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Mereka saling membantu melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, Udin membantu kakaknya merapikan buku, Mutiara membantu Udin membacakan buku cerita, dan sebaliknya. Nah, selanjutnya, coba siapa yang mau jawab? Ibu kasih pertanyaan ya. Tadi, siapa yang memiliki kakak perempuan namanya Mutiara? Udin, Bu. Udin, Bu. Wah, benar. Yang kedua, coba gimana sih Udin dan Mutiara menjaga kerukunan? Mereka gimana nih cara menjaga kerukunannya? Coba siapa yang bisa jawab? Membantu membereskan rumah. Mbak Udin dan Mutiara selalu membantu untuk merapikan buku dan membaca buku cerita. Yang ketiga nih, tadi di rumah tuh Udin membantu apa? Siapa yang bisa jawab lagi coba? Pak siapa bisa jawab enggak? Di rumah Udin membantu Mutiara apa? Merapihkan buku, bukan Ibu.
Ah, bener. Yang terakhir. Tadi tuh kan kalau Udin merapikan buku nih. Kalau misalnya Mutiara, dia bantuin apa sama Udin? Coba Mas Hafid. Iya, Bu. Tadi Mbak Mutiara membantu Udin apa ya? Bisa nggak? Enggak, Bu. Jadi tadi tuh Mbak Mutiara membantu Udin membacakan buku cerita. Nah, tadi pada pinter-pinter nih. Pada bisa jawab pertanyaan ibu. Jadi tadi kan Udin sama Mutiara saling membantu nih di rumah. Mereka saling membantu membacakan buku, merapikan buku. Ada lagi nih, kalau misalnya kalian membantu orang tua, itu juga misalnya membantu cuci piring, membantu menyapu halaman, atau membantu masak, itu juga saling membantu orang tua kan. Nah, tadi kan ada Mutiara sama Udin yang saling membantu merapikan buku dan membaca buku. Kalau kalian bisa tuh dengan merapikan tempat tidur, menata bantal dan guling, melipas selimut, merapikan mainan. Itu tuh kalian berarti meringankan beban orang tua dengan membantu melakukan pekerjaan rumah. Nah, coba dua orang mau menceritakan gimana kalian kalau membantu orang tua di rumah. Siapa yang mau menceritakan dulu? Saya, Bu, saya. Oke, Mbak Syafa, coba ceritakan gimana. Kalau di rumah, aku tuh bantu nata tempat tidur. Sama kalau habis main itu mainannya langsung dirapihin. Pinter banget ya Mbak Syafa. Berarti Mbak Syafa kalau di rumah, kalau habis mainan, selalu merapikan mainannya lagi ya. Iya, Ibu. Nah, coba yang lain, siapa yang mau ceritakan gimana kalau Ya, membantu Bu. orang tua di rumah? Oke, Mas Hafid gimana? Kalau saya di rumah itu membersihkan meja pakai kemuceng. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Coba kalau Mbak Kenanga, Saya merapikan buku, Bu. nah tadi kan kalian udah menceritakan nih, gimana kalau kalian di rumah. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Kalau kalian mau meminta tolong kepada saudara, orang tua, kalian harus dengan menggunakan kata tolong. Misalnya, Ibu, tolong ambilkan sapu. Setelah itu, kalau sudah diambilkan sapu, harus berterima kasih juga. Terima kasih Ibu. Gitu. Kalau misalnya ada yang minta tolong kalian, misalnya Mbak Syafa, aku minta tolong ambilkan tisu, tapi Mbak Syafa lagi nggak bisa. Mbak Syafa nggak boleh tuh menolak dengan secara kasar. Bisa dengan pelan-pelan misalnya. Bentar ya, Mbak Syafa lagi mengerjakan tugas. Misalnya seperti itu. Nah, siapa yang tadi yang mau jelaskan materi yang disampaikan Ibu yang tentang kata kalimat ajakan, perintah, dan penolakan? Siapa yang mau jelaskan lagi? Saya, Bu. Mbak Dewi, tadi gimana mengungkapkan kalimat ajakan, perintah, atau penolak? Kak, saya meminta tolong untuk mengambilkan sepatu. Oke, bagus Mbak Dewi, pinter banget. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalimat perintah, penolakan, dan
Sekarang Ibu akan menjelaskan bilangan cacah. Dengerin ya. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0, dilanjutkan dengan bilangan selanjutnya. Misalnya nih, ada angka 0, terus habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa batu yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, nanti batunya buat belajar menghitung. Tapi sekarang kita hitung dulu dari 0 sampai 20 ya. Coba 0 berarti tidak ada batu. 1 batu nih. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 20, Nah, kalian berarti punya batu berapa, anak-anak? 20, Wah, nah sekarang coba. Nah, dari 20 batu itu, kita bisa membuat operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, kita akan mencoba untuk menjumlahkan dulu ya. Coba kalian ambil batu 2. 2, 1, 2. Ditambah lagi, ambil batu 2. Nah, sekarang kalau dijumlah, kalian punya batu berapa? 4, Coba dihitung. Ya, benar. Itu tadi namanya operasi penjumlahan. Tadi 2 batu ditambah 2 batu menghasilkan 4 batu. Kalau sekarang pengurangan ya. Coba kalian ambil 3 batu. 1, 2, 3. Selanjutnya, dari 3 batu itu tadi dikurangin 1. 1, Ambil 1. Nah, sekarang hitung ada berapa jumlah batunya. 1, 2. Nah, itu tadi namanya pengurangan. 3 batu diambil 1 atau dikurang 1 menghasilkan 2 batu. Nah, coba sekarang Mbak Kenanga, Ibu kasih pertanyaan ya. Iya, Bu. Mbak Kenanga ambil 1 batu. 1, Diambil lagi ditambah 2 batu.
2. Hasilnya berapa Mbak Kenanga? 3, Bu. Nah, betul sekali. Siapa yang mau coba pengurangan? Mbak Dewi ya. Coba Mbak Dewi ambil 4 batu. 1, 2, 3, 4. Oke, dari 4 batu itu coba diambil 2. 1, 2. Nah, Mbak Dewi berapa hasilnya? Oke, benar. Tinggal 2. Nah, tadi itu mengurangi dan menjumlah. Siapa yang mau coba lagi? Sekarang. Oke, Mas Hafid. Ibu kasih pertanyaan ya. Ya. Nah, Mas Hafid ambil 3 batu. 1, 2, 3. Nah, ambil lagi 2 batu. 1, 2. Hasilnya berapa Mas Hafid? Ada 5. Oke, pintar sekali. Nah, itu tadi penjumlahan. Nah, sekarang kan kita tadi udah mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan dengan menggunakan batu. Sekarang Ibu mau menghitung anggota keluarga Ibu dengan batu. Yang satu ada Bapak. Yang kedua ada Bunda. Yang ketiga ada kakak. Yang keempat ada adik. Dan yang kelima ada ibu sendiri. Berarti jumlah anggota keluarga Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggota keluarga Ibu ada 5. Coba, siapa yang mau coba? Mbak Syafa. Menghitung Saya dulu ya, anggota Bu. keluarga. Iya, silahkan coba. Jadi di rumah itu saya ada ayah 1, terus ada mama 1, terus kakak perempuan 1, saya sendiri 1, sama adik 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ada 5. pinter. Berarti anggota keluarga Mbak Syafa ada berapa, Mbak Syafa? Ada 5. Nah, anggota keluarga Mbak Syafa ada 5. Sekarang, siapa yang mau coba menghitung keluarganya? Saya. Nah, coba Mas Hafid. Di rumah itu ada ayah 1, ada ibu 1, ada kakak 1, ada nenek 1, ada saya sendiri 1. Jadi ada berapa Mas Hafid? Coba dihitung batunya. Jadi ada 5. Oke. Nah, kita udah belajar menghitung anggota keluarga, belajar mengurangi, belajar menambah. Nah, oke. Hari ini berarti kita udah belajar banyak hal. Kita udah belajar tentang kalimat meminta tolong, meminta maaf, terus ada juga kalimat untuk menolak secara halus. Kita juga udah belajar bagaimana cara membantu orang tua di rumah. Tadi misalnya membersihkan meja dengan kemoceng. Terus tadi ada yang merapikan tempat tidur, ada yang menata buku. Itu tadi cara saling membantu di rumah. Nah, tadi kita juga udah belajar menghitung dari angka 1 sampai 20. Kita juga udah menjumlahkan dan mengurangi. Kita juga udah menghitung anggota keluarga dengan bantuan menggunakan batu. Nah,
untuk tugas selanjutnya, nanti kalian itu minta bantuan kepada orang tua, minta tolong pelan-pelan, ibu tolong ada tugas sekolah untuk merekam aku yang lagi membantu orang tua, misalnya lagi membereskan tempat tidur, tadi minta di videoin ya, nanti dikirim ke ibu. Nah, dikumpulinnya besok pagi ya, besok pagi ibu lihat. Nah, untuk materi besok pagi kita akan belajar mengenai pembagian tugas di rumah. Nanti ibu jelaskan materinya besok. Nah, selesai untuk hari ini. Sebelum kita selesai belajar, kita hendaknya untuk berdoa lagi. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sampai ketemu besok lagi anak-anak. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Demikian tadi simulasi proses pembelajaran daring. Setelah pembelajaran selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru yaitu mengirimkan materi yang telah dipelajari khususnya bagi siswa yang mengalami kendala selama proses pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar mandiri di rumah dengan didampingi oleh orang tua. Selanjutnya akan dilakukan tahap evaluasi dan remedial atau pengayaan. Sekian dan terima kasih.